Bab ke-24, Penyesalan Ibas. Ibas dan Andi langsung bergegas melaju menuju ke klinik Mulan. Sabar Bas, semoga Mulan baik-baik saja, jangan khawatir ya, ucap Andi menenangkan Ibas, yang mukanya sangat tegang karena khawatir pada Mulan. Ayo Seto, lebih cepat lagi, pinta Ibas. Baik bos, jawab Seto, sambil melajukan mobilnya lebih cepat. Ini salah Kondi, aku tidak bisa jadi suami yang baik bagi Mulan. Apakah pantas aku disebut sebagai suami? Dia begitu baik kepadaku, tapi apa yang sudah aku lakukan? Aku selalu saja menyakitinya, kata Ibas panik. Jangan menyalahkan diri sendiri, kamu harus kuat, demi Mulan, makanya jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi ya, ucap Andi menguatkan Ibas. Mobil pun melaju cepat menuju klinik. Sementara itu di klinik, dokter Sita pun memanggil-manggil Mulan yang masih pingsan dan menggoncang-goncangkan tubuhnya. Gimana ini Wan? Dokter belum siuman juga, panik Sita. Aku juga nggak tahu Set, kita nunggu suami dokter saja atau kita telepon dokter yuk, sambung Rani. Sita dan Rani pun bingung harus bagaimana. Mereka kemudian memasang infus di tangan Mulan dan mencoba membangunkannya dengan minyak angin. Setelah beberapa saat Mulan pun membuka matanya. Alhamdulillah dok, akhirnya dokter sadar juga. Syukur Sita. Set, aku mau pulang, tolong antar aku, ucap Mulan lemah sambil menggenggam tangan Sita. Maaf dok, dokter harus istirahat dulu, dokter masih sakit, bujuk Sita. Han, tolong belikan dokter Mulan makanannya, pinta Sita kepada Rani. Oke Set, aku akan beli makanan dengan cepat. Rani pun bergegas keluar mencari makanan. Terdengar suara mobil berhenti di depan klinik. Sita pun langsung keluar ke depan klinik karena dia pikir itu pasti suami dokter Mulan. Benar saja, mobil Ibas sudah terparkir di depan klinik. Tanpa aba-aba Ibas langsung turun dari mobil dan berlari menuju klinik. Sita, Mulan di mana? Tanya Ibas cemas. Masuk saja Pak Ibas, dokter ada di kamar belakang. Baik, terima kasih. Ibas sudah tidak memikirkan apapun lagi, dia terlalu khawatir dengan keadaan Mulan. Sampai di kamar, Ibas melihat Mulan sedang berbaring lemah dengan infus di tangannya. Mulan, sayang, panggil Ibas dengan lembut, sembari duduk di depan kasur dan memegangi tangannya. Dia sangat merasa bersalah kepada Mulan. Mas Ibas, maafin Mulan ya mas. Tatap Mulan berkaca-kaca. Kamu nggak salah, aku yang salah. Maafin aku ya, kamu masih sakit. Di mana yang sakit? Ayo kita pergi ke rumah sakit ya, ucap Ibas beruntun dengan menatap sendu dan mencium tangan Mulan dan keningnya. Tidak perlu mas, aku sudah baikan. Apalagi lihat mas sudah tidak marah lagi sama aku. Hatiku jadi lega. Air mata pun menetes di pelupuk mata Mulan. Sudah, jangan menangis. Ini kalau ibu tahu keadaan kamu seperti saat ini, pasti sudah dibogem aku sama ibu, ucap Ibas sambil mengusap air mata Mulan. Mulan pun tersenyum bahagia mendapati suaminya yang ternyata begitu khawatir kepadanya. Nah gitu dong, senyum. Kan cantiknya kelihatan, akhirnya aku bisa sedikit lega, ucap Ibas bahagia karena bisa melihat senyum mengembang di bibir Mulan. Mas Ibas kesini sama siapa? Tanya Mulan. Sama Andi dan Seto, siapa lagi selain mereka? Mereka masih di luar. Sementara itu di luar klinik, Sita tidak masuk ke kamar karena takut mengganggu pengantin baru itu. Dia hanya duduk-duduk di ruang tunggu sambil nunggu Rani yang sedang membelikan makanan. Dia merasa lega karena suami dokter Mulan sudah datang. Tiba-tiba ada pria yang masuk ke dalam klinik. Mata Sita dan pria itu pun bertemu dan saling terbelalak. Kamu, kompak mereka. Hei, kenapa kamu malam-malam kesini? Oh, mau minta maaf ya karena kemarin sudah mau nabrak aku di depan halte, seru Sita. Hah? Apa? Minta maaf? Jangan kepedean, lagian kamu yang salah bukan aku. Jalan kok nggak pakai mata, saut Andi.
Kemudian Rani masuk sambil membawa bungkusan makan di tangannya. Dia datang dengan terengah-engah. Karena kendala berat badannya, jadi jalan sedikit jauh saja Rani sudah kelelahan. Ada apa ini, Set? Kok ribut-ribut? Ada malingnya? Mana malingnya? Tanya Rani. Gak ada maling, jawab Sita dan Andi barengan. Ih, kalian kompak banget. Sambil mengancungkan jempolnya kepada mereka. Ngomong-ngomong Anda siapa? Tanya Rani. Perkenalkan saya Andi, temannya suami Dokter Mulan. Rani pun menggosok-gosokkan tangannya ke baju sebelum menerima jabatan tangan Andi yang tampan. Saya Rani, perawat di sini. Senyum Rani. Sita pun hanya melengos kepada Andi tak mau melihat. Terus dia siapa? Tanya Andi sambil menunjuk dagu kepada Sita. Dia Sita, sama juga perawat di sini. Bedanya dia senior saya junior he. Jawab Rani. Oh gitu, perawat kok galak banget sih, kayaknya Mulan salah cari perawat di sini. Kata Andi sambil duduk di kursi tamu. Apa kamu bilang? Sungut Sita. Sudahlah Sid, jangan marah. Kasihan dokter nanti kalau dengar kalian bertengkar. Sela Rani. Astagfirullahaladzim. Ucap Sita sambil mengelus dada menenangkan diri. Aku ngasih ini dulu ke dokter ya. Rani pun berjalan menuju kamar Mulan. Tok. Maaf dok mengganggu. Kenapa Ran? Ayo masuk saja, jawab Mulan. Ini makanannya dok, dokter belum makan dari pagi kan? Kemudian Ibas menerima makanan dari Rani. Terima kasih ya Rani, nanti biar aku yang menyuapinya. Hei baik Pak Ganteng, ucap Rani. Mulan dan Ibas pun beradu pandang dan tertawa karena kelucuan Rani. Kalau begitu saya permisi ya dok, mari Pak Ganteng. Mereka pun mengangguk, dan Ibas menyendok makanan untuk menyuapi Mulan. Makan dulu ya. Gak selera aku mas. Makanlah sedikit saja, biar perut kamu isi. Bujuk Ibas. Mulan pun mengangguk dan memakan makanan itu. Oh ya, ini kan sudah larut malam, mas mau nyuruh Andi pulang dulu, kasihan dia, besok masih berangkat kerja. Sambil beranjak dari tempat duduknya dan berjalan ke ruang tamu. Andi, kamu pulang saja, sudah malam. Lagian besok kamu juga kerjakan, ucap Ibas. Oke, kalau begitu aku pulang dulu. Salam buat Mulan ya. Kata Andi. Tunggu Andi, tahan Ibas kepada Andi. Rani, Sita, kalian pulang saja biar Andi yang antar. Gak usah Pak, kami naik bus saja. Ucap Sita. Jam segini sudah gak ada bus, jawab Andi jutek. Iya bener Sid, kita numpang aja, lagian ini juga sudah malam, aku takut pulang sendiri. Sambung Rani sambil memegangi lengan Sita. Ya sudah, ayo, saut Sita. Pak Ibas, kami pamit dulu ya, ucap Rani dan Sita. Iya hati-hati. Oh ya Andi, nitip ya, jangan diturunkan di jalan, awas kamu. Teriak Ibas kepada Andi. Siap bos. Ucap Andi sambil melenggang menuju mobil dibuntuti Sita dan Rani. Ibas pun menutup pintu klinik dan kembali ke kamar Mulan. Mereka sudah pulang mas? Tanya Mulan lirih. Iya baru saja. Dapat salam dari Andi. Tadi aku suruh dia ngantar Rani dan Sita pulang. Kasian kalau anak-anak gadis itu pulang sendiri malam-malam. Ucap Ibas kemudian duduk di ranjang. Mas mau tidur di sini? Tanya Mulan. Ya, habis mau bagaimana lagi? Kamu nggak mau ke rumah sakit? Sambil memandangnya lembut. Jangan tidur di bawah. Di sini dingin tidak seperti di kota. Ucap Mulan khawatir. Nanti aku bisa tidur di sofa atau ranjang periksa juga boleh. Canda Ibas. Mulan hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba ada suara bel klinik berbunyi. Kenapa mereka balik lagi, kata Mulan. Mungkin ada yang ketinggalan. Kalau begitu aku buka pintunya dulu ya. Ibas penasaran kenapa mereka kembali lagi. Mungkin ada yang tertinggal atau mereka khawatir sama Mulan. Ibas pun membuka pintunya. Dia melihat seorang pria berdiri cemas di depan pintu klinik.
Rio, kenapa datang malam-malam? Bagaimana keadaan Mulan, Mas? Tanya Rio dengan menampakkan raut wajah yang sangat khawatir. Sudah mendingan. Jawab Ibas, bingung melihat wajah Rio yang tegang. Aku mau menemui Mulan, boleh kan, Mas? Harap Rio. Bolehlah, lagian kamu kan sahabat Mulan, dia pasti senang kamu datang. Terima kasih, Mas. Tanpa pikir panjang, Rio langsung menerobos masuk menuju kamar tanpa menunggu Ibas. Mulan pun terkejut dengan kedatangan Rio malam-malam ke kliniknya. Lo Rio, kenapa kesini, malam-malam lagi? Hai, gimana keadaanmu? Sudah minum obat? Aku periksa ya, sudah makan belum? Begitu bertubi-tubi pertanyaan Rio kepada Mulan sampai Mulan tidak punya kesempatan untuk menjawabnya. Ibas memperhatikan sikap Rio sambil bersandar di pintu kamar. Dia merasa perhatian Rio berlebihan kepada Mulan. Tidak seperti perhatian seorang sahabat melainkan seperti perhatian seorang kekasih. Pikir Ibas sambil menyipitkan matanya dan mengelus-elus dagunya.